There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Syamsuddin Surah selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang cara menghindari akhlak tercela, hasad dan ghibah. Akhlak tercela adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat manusia. Sifat yang termasuk akhlak tercela adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Antara lainnya itu buruk sangka, ghibah, hasad, kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, riya, dan lain sebagainya. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti dengki. Adapun dengki merupakan perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah melihat sesuatu yang tidak dimilikinya, tetapi dimiliki oleh orang lain. Dari perasaan tersebut, ia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak wajar. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, dengki adalah membenci kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain serta ingin agar orang tersebut kehilangan nikmat itu. Terdapat banyak dalil yang mencela perbuatan hasad, di antaranya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah sifat dengki, karena dengki itu melalap kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan." Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, dan saling merugikan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali terdapat 4 tingkatan dengki, yaitu yang pertama, menginginkan lenyapnya kenikmatan dari orang lain meskipun kenikmatan itu tidak berpindah kepadanya. Yang kedua, menginginkan lenyapnya kenikmatan dari orang lain karena ia sendiri menginginkannya. Yang ketiga, tidak menginginkan kenikmatan itu sendiri, tetapi menginginkan kenikmatan serupa. Jika gagal memperolehnya, ia berusaha merusak kenikmatan orang lain. Yang keempat, menginginkan kenikmatan serupa. Jika gagal memperolehnya, ia tidak menginginkan lenyapnya kenikmatan itu dari orang lain. Sikap yang keempat ini diperbolehkan dalam urusan agama. Meskipun demikian, kedengkian diperbolehkan dalam hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berhasada illa fitnataini rajulun atahullahu malan
فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها يعلمها. Tidak dibenarkan adanya kedengkian atau hasad itu melainkan dalam dua hal, yaitu seseorang yang dikarunia harta oleh Allah kemudian dipakai untuk hak sampai habis harta itu, dan seseorang yang dikarunia ilmu oleh Allah kemudian dia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah memberikan manusia kenikmatan dengan porsi yang berbeda-beda. Di balik itu semua terdapat hikmah yang memang telah dipersiapkan Allah. Oleh karena itu, sikap dan perilaku iri dan dengki hanya akan merusak potensi dan kekuatan seseorang. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mendapat kebencian, sedangkan di sisi malaikat ia mendapat laknat. Ketika sendirian, hanya kerisauan dan duka yang menemani. Dan ketika sakaratul maut, hanya ketakutan yang ada. Pada hari kiamat, ia mendapat malu dan siksa. Ketahuilah bahwa hasad memiliki banyak sebab. Di antaranya yaitu penyebab hasad, yakni adalah permusuhan, ingin disanjung, kebencian, kesombongan, ujub, ketakutan hilangnya maksud-maksud yang diinginkan, cinta kekuasaan, kotornya jiwa dan kebakilan. Semua itu tercela. Oleh sebab itu, apabila penyakit dengki mulai bersarang dalam hati, segeralah berusaha mengobatinya dengan cara sebagai cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku hasad, yakni dengan cara minta maaf pada orang yang didengki atau orang yang dihasad. Walaupun terasa berat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berjabat tanganlah kamu atau minta maaf, niscaya akan hilang darimu penyakit dengki, tunjuk menunjuki, dan cinta mencintailah kamu, niscaya akan hilang iri hati." Hadis riwayat Malik. Kemudian dapat dilakukan dengan cara menyadari dan mengingat bahwa semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang dikehendakinya sudah pasti tidak merugikan orang lain. Sebab nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang ghibah. Ibnu Hajar menuturkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ghibah. Menurut Raghib Al-Asfani menjelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan aib orang lain dan tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah menuturkan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain apabila perbuatan itu sampai pada yang bersangkutan ia tidak menyukainya. Kemudian Ibnu Athir menjelaskan bahwa ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak pada tempatnya walaupun keburukan itu memang ada padanya. An-Nawawi menjelaskan bahwa ghibah adalah menuturkan keburukan orang lain baik yang dibicarakannya itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, kejadiannya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istri atau suaminya, pembantu rumah tangganya, pakaiannya, gaya berjalannya, senyumannya, gerakannya, cemberutnya, air mukanya, atau yang lainnya. Tetap disebut ghibah, baik yang dengan lisan maupun tulisan, atau yang berbentuk rumus, isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau yang tidak diragukan lagi bahwa ghibah berdasarkan kesepakatan para ulama hukumnya haram. Dasar larangan berbuat ghibah dan adu domba adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Larangan untuk melakukan perbuatan ghibah juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wailun likulli humazatin lumadah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran Surah Al-Humazah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 11 yang artinya suka mencela kian kemari menyebarkan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Qila, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Qala, "In kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattah." Artinya, tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, ghibah adalah kau sebut sesuatu yang tidak disukai oleh temanmu tentang dia. Rasul ditanya, bagaimana jika yang kuucapkan itu memang betul ada pada temanku itu? Rasul menjawab, jika apa yang kau ucapkan itu memang ada pada dirinya, berarti kamu telah mengumpat-nya. Jika apa yang kamu katakan itu tidak benar ada padanya, berarti kamu mengada-ada atau memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Al-Qatani menuturkan beberapa sebab kemunculan perbuatan ghibah, yaitu untuk melampiaskan kebencian, dengki kepada seseorang, keinginan meninggikan status sendiri dan merendahkan status orang lain, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bangga menjadi ahli maksiat, serta menganggap remeh orang lain. Setelah mengetahui beberapa sebab yang mendorong terjadinya ghibah, maka hendaklah dihindari dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu dengan cara selalu ingat bahwa Allah sangat membenci seseorang yang menggunjing saudaranya, sedangkan kebaikan akan kembali pada orang yang dibicarakan, dan jikapun orang yang dibicarakan tidak memiliki kebaikan, maka keburukannya akan kembali kepada orang yang menggunjing. Kemudian cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan jika terlintas dalam pikiran untuk melakukan ghibah, maka hendaklah introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Mestinya merasa malu jika membicarakan aib orang lain, sedangkan aib sendiri saja tidak terhitung jumlahnya. Kemudian, jika pun merasa tidak memiliki aib, maka hendaklah senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bukan malah dengan mengotori diri dengan melakukan ghibah. Kemudian dengan cara menjaga diri dari sifat-sifat tercela, seperti iri dengki dengan keberhasilan orang lain, sombong dengan kelebihan diri sendiri, serta menjauhi sifat dendam. Kemudian, jika berghibah karena pengaruh teman atau karena takut dikucilkan karena tidak ikut serta dalam ghibah, maka hendaklah selalu mengingat bahwa murka Allah terhadap siapa yang mencari keridhaan manusia dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang cara menghindari dua akhlak tercela, yaitu hasad dan ghibah, yakni hasad adalah
perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang dari mereka. Sedangkan ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Untuk menghindari perilaku hasad dan ghibah, seseorang perlu meminta maaf kepada orang yang didengki, menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah bersifat adil, introspeksi diri, serta menjaga diri dari sifat tercela seperti iri dan sombong. Dengan demikian, kita dapat menjaga kebaikan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.